Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita sekarang sudah masuk kepada pelanggan. Sebelumnya kita sudah mempelajari untuk kategori beranda, kategori pos, kasir dan juga manajemen produk. Sekarang kita masuk ke pelanggan ya. Jadi pelanggan sama seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa pelanggan itu bisa masuk dari sini ya. Jadi ketika kita membeli, kemudian di sini dia tidak bayar lunas begitu, maka bisa langsung diketik di sini itu bisa ya. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, dia bisa ditambahkan di sini, tambah pelanggan baru. Kalau misalnya memang Anda memiliki buku khusus, misalnya ada memang pelanggan yang memang sudah langganan begitu, misalnya ada 100 orang misalnya, karena ini banyak, maka saya sudah sediakan di sini ada download template Excel dan juga import Excel di sini. Dan tentu bisa kita cetak laporannya ya. Hanya saja di sini khusus untuk yang pro ya, khusus untuk yang pro. Jadi misalnya saja kita isi yang biasa dulu, kita tambahkan di sini. Kemudian kita misalnya isi Said ya. Nomor teleponnya bisa Anda isi. Tentu saja nomor telepon ini nanti bisa kita untuk WA nanti ya. Kita bisa untuk WA karena nanti ada pemberitahuan lewat WA jumlah hutangnya begitu untuk peringatan ya. Notifikasi. Jadi di sini nanti ada fitur untuk peringatan jumlah hutang yang entah itu dia jumlah hutang yang sebelumnya atau yang sudah terlewat begitu, itu nanti bisa diatur ya, bisa lewat WA nanti. Makanya di sini kalau misalnya Anda ingin kirim lewat WA, maka kita ketikkan nomornya begitu. Kita misalnya pakai nomor yang mana saja. Nomor saya, kita bisa isi di sini atau tidak, boleh ya. Jadi di sini yang sebelumnya kita isi Samsuri dan juga Said di sini, dan di sini tentu saja tidak ada hutang ya, tidak ada hutang di sini. Kalau di sini dia ada hutang yang sebelumnya memang bayar 200, kemudian sisanya 300 ya. Kalau misalnya Anda memiliki hutang dan tentu dikasih waktu ya, Anda pengen kasih waktu misalnya waktu terakhir pembayaran hutang kapan begitu. Kita di sini kita klik di sini, kemudian bisa Anda pilih misalnya saja tanggal 11 begitu. Kalau misalnya dia sebelumnya misalnya ya, kita coba ya, misalnya dia sudah jatuh tempo. Misalnya sekarang tanggal 12, jatuh tempo tanggal 12. Maka di sini ada pemberitahuan jatuh tempo di sini. Statusnya jatuh tempo. Di sini juga tentu ada pemberitahuannya. Notifikasi. Bahkan notifikasinya di sini ya produk kadaluarsa begitu ya. Nanti kalau misalnya jatuh temponya begitu, misal besok kita lihat misalnya di sini udah jatuh tempo misalnya tanggal 11 ya, sekarang tanggal 12 ya. Nanti di sini dia karena udah terlewat dari jatuh temponya dia, maka di sini dia akan masuk ke notifikasi. Di sini jadi ada 2. Kemudian di sini Anda lihat yang pertama ada produk kadaluarsa biskuit di sini. Terus yang kedua ada deadline piutang pelanggan Samsuri jumlahnya 300. Deadline-nya tanggal 12. Deadline-nya tanggal berapa? Tanggal 11 ya. Tanggal 11 saya buat di sini. Sekarang tanggal 12 berarti sudah jatuh tempo ya. Makanya dia masuk pemberitahuan. Baik, kemudian kalau misalnya Anda ingin menambahkan banyak orang, maka kita bisa download template-nya di sini lewat Excel, template pelanggan ya. Kita coba buka di sini template pelanggan. Ya, bisa kita lihat di sini ada nama pelanggan, kita isi saja nomor 1. Kemudian nama pelanggannya misalnya Sarah ya. Misalnya Sarah. Nomor HP-nya
Kemudian alamatnya dan nomor identitas bisa Anda isi, bisa juga tidak. Misalnya kita isi misalnya dan alamatnya, nomor identitasnya, misalnya satu saja ya cukup ya. Kemudian kita save, kita keluar, kita buka aplikasinya, kemudian impor Excel ya. Pilih template pelanggan, open, konfirmasi impor pelanggan baru nomor satu orang, konfirmasi. Oke, selesai. Maka di sini ada nama pelanggannya Sarah, nomor identitas, kemudian akunnya bersih ya, tidak ada hutang karena ini ngambil dari Excel yang memang tidak memiliki hutang. Baik, sekarang kalau misalnya kita ingin melunasi hutang pelanggan, misalnya orang yang dia 300, kita misalnya bayar hutang dibayarkan 100 misalnya, berarti kita tinggal di sini ya, bayar ya. Dan di sini untuk histori transaksi hutangnya di sini. Dan ini untuk mengedit pelanggan ya. Misalnya kita bayar ya, dari 300 kita bayar. Misalnya kita bayar 100 ya. Cicilan pertama ya. Kita ketik cicilan pertama. Kita konfirmasi aja. Kita langsung lihat di sini ada 200 ya. Kita lihat di buku transaksinya. Kita lihat di sini sebelumnya dia bayar 300 di sini. Kemudian di sini menjadi apa? 100 ya. Di sini 100 jumlahnya. Jadi ya sudah tersimpan dengan baik ya. Kalau misalnya Anda pengen kirim lewat WA, tinggal klik di sini ya. Klik di sini, otomatis dia nanti kirim lewat WA. Tapi syaratnya Anda tentu menginstal WA web dulu ya, atau WA aplikasi lewat komputer ya, biar bisa mengirim lewat WA begitu. Terus kemudian di sini bisa diatur batas hutangnya ya. Jadi kalau misalnya besaran hutangnya misalnya maksimal hanya 1.000 begitu, hanya 1.000, bisa ketik di sini 1.000 misalnya. Kalau misalnya 1.000, berarti dia tidak bisa lebih dari 1.000 begitu saat transaksi di aplikasinya begitu. Contohnya begini, sekarang batasnya 1.000 ini ya, namanya Samsuri. Batasnya 1.000 nih dia hutang, sekarang ada 200 berarti ya. Berarti kalau misalnya saya transaksi 800, lebih dari 800 berarti kan lebih dari 1.000, berarti nggak bisa ya. Misalnya ini, misalnya saya pilih pelanggan dulu ya, Pak Samsuri misalnya di sini. 500 sama 500, saya misalnya beli biskuit 2 ya. Tambahkan di sini 2 buah, 1.000 berarti ya. Sebelumnya kan saya punya utang 200. Bisa nggak kita bayar? Ini sudah saya Samsuri ya, bayar. Bisa nggak nih? Kita hutangin ya, kita hutangin. Ini kita pakai kredit. Seluruh jumlah sebagai kreditnya 1.000 ya, Pak Samsuri pelanggan. Bisa nggak? Ternyata tidak bisa. Batas hutang terlampaui. Transaksi tidak dapat dilanjutkan karena total hutang pelanggan akan mencapai 1.200 yang melebihi batas 1.000. Karena sebelumnya saya punya hutang berapa? 200. Nggak dikonfirmasi saja begitu. Tapi kalau misalnya saya bayar aja ya. Misalnya saya bayar 500. Kan masih ada sisa batasan hutangnya masih ada ya. Berarti bisa ya. Selesai ya. Berarti di pelanggannya Anda lihat di sini 700 masih ada. Paham berarti sampai sini ya. Jadi kalau misalnya mau lihat di sini, oh saya tambah hutang lagi nih 500 di sini ya. Jadi bisa Anda lihat di sini. Selesai ya. Jadi semua untuk transaksi transaksi hutang di sini ya, bukunya ya. Jadi sudah di sini sudah lengkap insyaallah. Terus kemudian kalau misalnya kita mau cetak laporan, tinggal di sini ya. Cetak buku laporannya. Jadi sudah lengkap di sini. Begitu ya. Tunggal jumlah pinjaman di sini. Nomornya, datanya semuanya lengkap di sini ya. Ini hitam putih ya. Kita ganti saja misalnya menjadi
ini misalnya. Jadi berwarna ya sebenarnya nih ya. Kita ini pilih warna ya, bukan. Baik. Selesai ya insyaallah ya untuk masalah pelanggan ini ya, tidak ada masalah begitu. Kalau misalnya teman-teman di sini memiliki masalah, langsung bisa kontak saja langsung di WA ya. Jadi bisa Anda buka web saya, kemudian dilihat ada namanya ikon WA di situ, nanti bisa kita kontakkan di situ ya. Bisa kita kontakkan lewat WA insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Nanti kita insyaallah kita akan lanjutkan di masalah karyawan ya. Masalah karyawan insyaallah. Tapi ada yang saya lupa kayaknya ya, atau sudah semuanya. Ini misalnya ada 3 pelanggan yang sudah tersimpan, kemudian bisa kita pilih masuk ke sini ya, 3 pelanggannya. 3 pelanggan di sini sudah kita pilih di sini. Berarti sudah semua insyaallah untuk pelanggan ini, tidak ada yang kurang ya. Ini bisa dicari berdasarkan semuanya sudah lengkap ya insyaallah. Baik, sudah dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk kategori karyawan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.